Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan diri, nama saya Joshua David Henley bersama dengan Sultan Rafif dari NP 2377 dan 23203. Di sini kami akan menjelaskan mengenai overview case 1 CND6 ketenangan glaukoma sudut tertutup akut maksudnya. Di sini ada pasien laki-laki 58 tahun datang dengan keluhan umum, kedua mata merah dan sakit dan buram sejak 3 hari. Dalam penyakit sekarangnya, mata kanannya tiba-tiba merah, sakit dan penglihatannya buram sejak 3 hari. Yang kedua, kepalanya pusing, perutnya terasa mual dan disertai muntah. Dan juga mata kiri mengalami hal serupa, tiba-tiba merah, nyeri dan buram sejak 1 hari. Kemudian nyeri kedua mata berkurang dengan istirahat. Ia mengaku tidak demam dan tidak ada trauma. Di sini silau melihat cahaya, juga melihat lingkaran pelangi di sekitar lampu. Penyakit dahulunya, ia tidak ada riwayat serupa sebelumnya dan tidak ada riwayat kencing manis. Lalu juga keluarganya tidak ada yang mengalami riwayat serupa. Dari penyakit obatnya, pasien mengaku meneteskan obat warung selama 3 hari tanpa perbaikan, lalu juga sering membeli obat tetes mata warung tanpa resep dokter. Di sini penyakit sosialnya tidak ada. Maka dari gejala-gejala ini bisa kita ambil hipotesis glaukoma sudut tertutup, uveitis anterior, iridosiklitis. Kenapa kami ambil dari hipotesis ini? Pertama-tama karena onsetnya sangat tiba-tiba, lalu disertai dengan mata merah, disertai juga dengan kepala pusing, dengan rasa mual yang sangat khas pada glaukoma sudut tertutup yang akut. Lalu di sini juga di sini muncul ada juga di sini silau dengan lingkaran pelangi yang juga muncul biasanya pada glaukoma sudut tertutup. Nyerinya berkurang juga dengan istirahat, kemudian juga terjadi pada kedua mata. Kemudian juga ada riwayat meneteskan obat warung, ini lebih mengarah ke memperparah gejala. Kemudian di sini kalau kami ngambil uveitis anterior juga karena mirip, matanya merah, kemudian onsetnya tiba-tiba, kemudian di sini namun pada uveitis anterior itu biasanya ada tanda-tanda demam. Di sini pasien tidak demam, namun perlu pemeriksaan fisik dan menunjang untuk menegakkan diagnosis. Terakhir adalah iridosiklitis yang merupakan mirip seperti uveitis anterior juga, dia matanya merah. Kemudian dia ada lakrimasi, kemudian lakrimasi, mata merah dan onsetnya tiba-tiba, dan juga ada penurunan visus. Baik. Miosis. Dan juga matanya biasanya miosis. Cuma itu nanti akan kita lihat apakah tereliminasi atau tidak. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Pertama-tama di sini ada yang mau ditambahin dulu nggak? Injeksi perilimbal. Oh iya, kalau pada iridosiklitis ada injeksi perilimbal juga. Kalau uveitis ada yang mau ditambahin? Cukup? Oke. Lanjut ke pemeriksaan fisiknya. Di sini kesadarannya kompos mentis, kemudian keadaannya tampak sakit sedang, tekanan darah 120/80, suhunya afebris, nadinya 72 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit, mata konjungtiva hiperemis, sklera hiperemis, THT-nya tidak ada kelainan, leher, toraks, abdomen, dan juga ekstremitas semuanya dalam batas normal. Di sini dari pemeriksaan fisik sudah bisa melemahkan ke arah uveitis karena di sini suhunya pasien normal atau afebris. Kemudian kita lanjutkan dengan hipotesis dengan pemeriksaan fisik penunjang maksudnya. Di sini dapatkan pada okuli dextra dan sinistra visusnya menurun ya, okuli dextra ke 1/300, yang dimana orang normal bisa melihat lambaian tangan, arah lambaian tangan di 300 meter, tapi di pasien hanya bisa 1 meter. Okuli sinistra 1/60, artinya di pasien normal itu bisa melihat angka jari di 60 meter, tapi pada pasien hanya bisa di 1 meter. Kemudian di sini konjungtivanya hiperemis pada kedua mata, injeksi ciliar pada kedua mata yang bisa melemahkan ke arah iridosiklitis karena iridosiklitis lebih ke injeksi perilimbal. Kemudian korneanya keruh dan korneanya edema juga, yang dimana biasanya tidak ditemukan pada uveitis atau iridosiklitis. Kemudian COA dangkal juga tidak ditemukan biasanya pada uveitis dan iridosiklitis, dan lebih menguatkan ke arah glaukoma sudut tertutup. Kemudian fundoskopinya di sini diskus optikus merah dan bengkak, yang dimana diskus optikus harusnya tidak berubah pada uveitis anterior. Di sini untuk interpretasi dari tonometrinya, 3 itu adalah scale dari readingnya, dan juga ocular pressure-nya itu melihat apakah dia 5,5 gram per weight, 7,5 gram weight atau 10 gram weight. Di sini pada pasien 3/10, maka
13/10 itu adalah di 50,6 ocular pressure mmHg-nya, 50. Sangat tinggi, di mana batas normal itu di sekitar di bawah 21. Lalu di sini oculis sinistranya sedangkan dia di 4,7,5 itu sudah masuk di 30 mmHg, sudah juga tinggi juga. Maka kita lanjutkan dengan diagnosis. Maka dari sini semua bisa mengeliminasi uveitis anterior iridosiglitis yang dimana pada iris, saya lupa di sini penunjangnya harusnya juga ada iris, di mana irisnya di sini dia midriasis, yang dimana pada uveitis anterior dan juga khususnya iridosiglitis itu dia lebih ke miosis. Namun di sini karena dia midriasis juga bisa mengeliminasi, maka kita bisa ambil diagnosis tegak, yaitu glaukoma sudut tertutup akut bilateral pada kedua mata. Saya akan izin menjelaskan mengenai tata laksana etiologi faktor risiko dan juga patogenesis patofisiologinya. Nanti untuk bagian tata laksana akan dijelaskan oleh Rafif. Baik, pertama-tama untuk etiologi dan faktor resikonya di sini ada 3. Pertama, pasien itu berusia 58 tahun, di mana itu sudah menjadi predisposisi terkenanya presbiopia. Presbiopia itu terjadi pada kedua mata dan menjadi predisposisi defek anatomis. Kemudian di sini juga menyebabkan kemampuan akomodasi yang menurun dan kontaktivitas muskulositas yang menurun, yang bisa menyebabkan ketebalan lensa meningkat dan juga lensa menjadi kaku. Nah, lensa yang menjadi kaku ini akan dan juga menebal akan mendorong iris ke arah anterior dan menyebabkan penyempitan kamera okuler anterior yang disebut nanti COA-nya dangkal pada pusat penunjang. Lalu juga menyebabkan atresi dari iridotrabecular, yaitu area perlekatan iris dengan trabecular meshwork. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan bahas terlebih dahulu untuk etiologi yang lainnya. Pertama-tama ada pasien ini faktor risikonya dia juga meneteskan obat dan juga sering membeli obat warung untuk mata merah tanpa resep dokter, yang dimana obat warung itu kalau di Indonesia itu atau kalau di jurnal itu biasanya disebutkan over the counter medication of over the counter. Nah, over the counter obat warung gitulah. Nah, di Indonesia itu yang umum dijual misalnya Insto. Nah, itu bahan aktifnya biasanya vasokonstriktor. Di sini biasanya tetrahydrozolin HCl dengan pengawet benzalkonium chloride. Nah, vasokonstriktor ini menyebabkan stimulasi dari reseptor alpha adrenergic yang bisa menyebabkan midriasis. Yang dimana midriasis ini bisa menyebabkan nanti refleks cahaya pupil menurun yang ada di pusat penunjang, dan juga nanti dia juga menyebabkan closure dari iridocorneal angle. Di sini iridocorneal angle adalah sudut dari antara iris dengan kornea. Nah, closure dari iridocorneal angle bisa menyebabkan juga adhesi dari iridotrabecular yang akhirnya menyebabkan blokade dari trabecular meshwork gitu. Nah, si pasien ini meneteskan obat warung selama 3 hari selama dia mengalami gejala ini, juga selain memicu stimulasi dari alpha adrenergic juga terkena efek samping nih, yang dimana efek samping dari pengawet benzalkonium chloride itu sebenarnya di penggunaan yang normal itu tidak akan memberikan efek samping ini. Namun karena pasien ini meneteskan, bisa kita asumsikan dia meneteskan terus-menerus selama 3 hari gejalanya mata merah dan matanya nyeri ini bisa menyebabkan semacam rebound atau efek samping dari benzalkonium chloride, yaitu konjungtivanya menjadi hiperemis gitu. Kita lanjut ya ke adhesi iridotrabecular ini menyebabkan blokade dari trabecular meshwork, yang dimana trabecular meshwork ini sendiri itu nanti akan dibagi menjadi 2. Nanti ada yang bagian anterior dan bagian posterior atau bagian posterior perifer. Nah, anteriornya itu ada si canal sclem, yang posterior perifernya ada namanya uveociliar. Jadi dia akan drainase lewat situ. 10% dari uveociliar, 90% dari canal sclem. Kalau misalnya terjadi blokade di canal sclem jadi drainase yang menurun, maka akan sebagian besar melewati drainase uveociliar, yang dimana kalau melewati uveociliar itu tekanan iris perifer posteriornya akan meningkat dan menyebabkan pendorongan iris ke arah anterior lagi gitu. Tapi ini nice to know aja, kalau nggak ditulis di flip chart nggak apa-apa. Lanjutkan dengan di sini penurunan drainase canal sclem. Canal sclem yang menurun drainasenya, maka terjadi peningkatan tekanan intraokular karena cairan terus masuk dari proses ciliaris tapi tidak ada cairan yang keluar. Akhirnya dia menyebabkan peningkatan tekanan dan akhirnya terjadilah efek-efek berikut. Pertama, dia bisa menyebabkan iskemia iris. Nah, kalau irisnya iskemia, maka irisnya tidak akan bisa berfungsi dengan baik dan juga menyebabkan atrofi, yang akhirnya bisa menyebabkan dia juga memperparah atau membantu prosesnya midriasis. Lalu kita lanjut dengan tekanan intraokular ini, kita dari sebelah kiri ya. Dari penekanan kornea, kan kalau kita lihat dari mata itu depannya kornea, posteriornya ada lensa, maka ketika dia cairan menumpuk itu akan mendorong ke arah depan dan ke arah belakang. Yang ke arah depan tuh ke arah kornea, menyebabkan kornea jadi edema dan menyebabkan karena dia edema, dia jadi ada gangguan refraksi. Nah, kalau gangguan refraksi terjadi, maka cahaya itu akan lebih terdifusi ketika mengenai kornea, menyebabkan penampakan dari halos atau lingkaran pelangi sekitar lampu. Lalu di kornea itu bagian endotelnya juga ada pompa endotel yang berfungsi untuk menjaga kornea agar tetap kering supaya tetap jernih. Namun ketika ini terkena tekanan intraokular yang meningkat, itu akan mencegah pompa ini bekerja dengan baik dan sehingga terjadi penumpukan cairan di area kornea yang menyebabkan kornea jadi keruh. Nah, kornea menjadi keruh itu bisa menyebabkan penurunan
visus karena menjadi buram, lalu nanti matanya jadi buram dan juga menyebabkan gangguan dari visospasial yang bisa menyebabkan pusing. Kenapa? Karena visospasial adalah salah satu dari 3 sistem keseimbangan tubuh, yang itu ada 3, kan ada visospasial, ada dari proprioseptor dari otot, dan juga ada vestibular di telinga. Namun di sini karena gangguan salah satunya bisa menyebabkan dia jadi pusing. Lalu dia juga penekanan di area lensa, di mana di lensa itu di belakangnya ada vitreous humor. Kalau terjadi penekanan pada lensa, maka vitreous humor juga akan tertekan, dan karena vitreous humor adalah sebuah cairan, dia akan menekan ke segala arah. Nah, menekan ke segala arah ini pertama-tama dia akan menekan menjalar ke vitreous humor, lalu dia akan menekan juga arteri posterior ciliar yang bisa menyebabkan iskemia dari retinal ganglion cell yang bisa menyebabkan apoptosis. Namun ini nice to know aja. Lalu kita lanjutkan dengan penekanan pada retina. Nah, di retina itu ketika tertekan, maka retinal ganglion cell akan mengeluarkan protein namanya MMP9 atau Major Matrix Degrading Protein nomor 9, yang akan nanti akan mendegradasi sebuah matriks ekstrasel yaitu laminin. Produksi MMP9 juga dibantu oleh aktivasi astrosit retina yang akan aktif ketika terkena tekanan. Dia akan menyebabkan pengeluaran pengeluaran MMP9 untuk mendestruksi laminin. Laminin adalah matriks ekstrasel yang menjaga keberlangsungan hidupan retinal ganglion cell. Namun ketika dia tertekan, dihancurkan oleh MMP9, maka laminin akan turun dan akhirnya itu menjadi sinyal bahwa retinal ganglion cell harus diapoptosis. Maka dari itu akan terjadi apoptosis dari RGC dan akhirnya menyebabkan penurunan visus. Dan juga degradasi dari IPRGC. Nah, IPRGC apa ini? IPRGC adalah intrinsic photosensitive retinal ganglion cell yang berfungsi untuk menjaga circadian system, untuk menangkap cahaya, bukan untuk melihat, namun untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang dimana pada malam hari IPRGC akan mendeteksi bahwa cahaya berkurang, maka akan memiosiskan pupil, lalu juga akan memicu pemicuan saraf parasimpatis untuk persiapan istirahat. Namun di sini karena pasien ini dia IPRGC-nya terdegradasi, dia akan terjadi gangguan refleks pupil, di mana pupilnya tidak akan berfungsi dengan baik. Yang dimana di sini dia akan tetap midriasis. Lalu di sini juga menyebabkan fotofobia karena persepsi dari IPRGC juga membantu mata menghindari diri dari cahaya yang terlalu terang. Namun di sini karena dia terjadi degradasi, dia akan seperti overdrive, akhirnya segala sumber sinar yang dilihat itu jadi sangat silau untuk pasien. Lalu penekanan dari vitreous humor juga akan menekan diskus opticus, yang dimana diskus opticus yang tertekan karena penekanan ke arah belakang ini, dia akan menyebabkan hemorrhagic dari pembuluh darah yang sekitar diskus opticus, menyebabkan warna kemerahan dan kerusakan mekanik karena tekanan menyebabkan dia menjadi bengkak. Lalu di sini dia juga menekan drainase vena, yang dimana drainase vena yang ditekan akan menyebabkan kongesti dari arteri, dan arterinya yang tidak bisa memperdarah dengan baik, dia akan menyebabkan iskemia dan menyebabkan respon inflamasi karena iskemia, bukan inflamasi demam tapi inflamasi di lokal, menyebabkan dia konjungtivanya bisa hiperemis, yang dimana konjungtiva area bulbar khususnya di sklera juga terlihat skleranya hiperemis. Lalu juga di sini kongesti arterinya juga menyebabkan injeksi silier, khususnya injeksi silier ini kan dia drainase atau perdarahan dari yang mengarah ke area limbus. Lalu kita lanjut ke stimulasi cranial nerve 5 cabang 1, yang dimana cranial nerve 5 cabang 1 adalah ophthalmica, ya, trigeminus cabang ophthalmica. Dia akan terstimulasi karena tekanannya melalui namanya noxious signal. Noxious signal adalah sinyal yang bukan karena respons taktil tapi respons karena tekanan. Yang dimana harusnya kalau taktil kan rasanya nyeri, tapi di sini tekanan pun bisa jadi nyeri. Kenapa? Karena tekanan ini akan dijalar melalui stimulasi cranial nerve ke spinal trigeminal nucleus yang akan masuk ke pons. Nah, di pons ini ada beberapa nukleus. Nah, nukleus yang bekerja di sini dan subnukleus caudalis yang akan menghantarkan noxious signal itu sebagai respons nyeri. Nah, maka kedua mata terasa nyeri. Lalu juga akan memicu dari stimulasi sekunder, yang itu di nukleus dorsal afferent di cranial nerve 10 menjadi namanya orbito-abdominal reflex, yang akhirnya menyebabkan karena terkena stimulasi dia jadi masukkan mual dan muntah. Lalu dia juga merasa bahwa keluhannya sedikit berkurang saat tidur. Nah, kenapa bisa berkurang saat tidur? Karena pertama-tama kalau kita asumsikan pasien berbaring secara horizontal atau secara terlentang, maka lensa akan tertarik gravitasi, maka akan terjadi pembukaan dari iridocorneal angle dan juga adhesi dari iridotrabekular yang bisa menyebabkan kanal squam itu drainase meningkat sehingga cairannya bisa sedikit keluar dan tekanan intraokular sedikit menurun. Bisa juga karena stimulus dari parasimpatetik itu meningkat saat malam hari atau saat tidur, maka itu menyebabkan miosis dari pupil sehingga crowding atau area irido
trabekular itu tidak tertutup sehingga akhirnya drainase ke naskah meningkat yang menyebabkan nyerinya berkurang saat istirahat. Terakhir, pasien mengeluhkan matanya dari mata kanan awalnya, terus lalu jadi mata kiri juga terkena. Nah, ini bukan merupakan mata kanan menyebar ke mata kiri, namun merupakan keluhan sebagai glaukoma sudut tertutup memang bilateral, namun onsetnya satu lebih delay gitu. Karena memang pasien ini sudah memiliki faktor predisposisi pada kedua mata. Baik, mungkin sekian untuk patologi patofisiologi. Izin untuk tata laksana, silahkan. Oke, baik. Itu untuk menjelaskan tata laksana. Kemudian tata laksananya apa aja sih? Jadi kan kalau kita udah tahu tata laksananya bisa bedah dan juga non bedah. Nah, untuk tata laksana non bedahnya ini nanti terapi rawat jalan dan akan diberikan pilokarpin. Pilokarpin 2% yang merupakan obat golongan miotik. Nah, nantinya obat ini akan merangsang miosis, kemudian menyebabkan kontriksi pupil dan kontraksi otosiliar yang akan membuat pengaliran aqueous humor melalui trabecular meshwork menjadi lebih efisien. Kemudian juga ada acetazolamid. Nah, nanti untuk acetazolamid ini nanti dia golongan obat karbonat anhidrase inhibitor sistemik. Nah, obat ini akan menghambat enzim karbonik anhidrase secara non kompetitif yang nanti akibatnya terjadi perubahan sistemik dan perubahan terbatas pada mata, yaitu nanti TiO-nya juga akan menurun. Kemudian ada asparka. Ini nanti dia sebagai bahan aktif untuk mengatasi hipokalsemia. Nanti pemberian ini dilakukan untuk mencegah terjadinya efek samping dari pemberian acetazolamid karena banyaknya kalium yang hilang saat mengkonsumsi obat tersebut. Kemudian ada asam mefenamat. Nah, asam mefenamat ini terkenal lah ya, obat golongan NSAID nanti yang berperan sebagai antiinflamasi, di mana obat ini akan mengikat reseptor PG sintase COX-1 dan COX-2 yang akan menghambat aksi prostaglandin sintase sebagai mediator utama inflamasi Yang menyebabkan juga respon analgesi atau anti nyeri. Kemudian dilakukan yang terakhir ada timolol maleat 0,5%. Ini merupakan golongan beta blocker yang nanti dapat mengurangi tekanan intraokular dengan mengurangi produksi aqueous humor dengan memblok transport aktif pada epitel ciliaris dengan mengurangi aliran darah pada mata. Selanjutnya yang terakhir ada terapi definitif atau nanti terapi bedah, bisa dilakukan iridektomi atau pengangkatan selaput iris yang bertujuan karena pada glaukoma sudut tertutup irisnya menghambat trabecular meshwork tadi seperti yang udah jelasin di PATOF, dan nantinya atau wilayah drainase pada mata sehingga tekanan ruang depan atau kamera okuli anterior pada pasien meningkat. Baik, mungkin sekian. Terima kasih. Jangan lupa download flipchartnya di deskripsi dan juga ada link sumber-sumber jurnal yang digunakan. Semangat sokannya. Bye-bye.